di umur 30-an tuh Dev. Iya. Beta tuh pernah duduk tuh. Lalu beta pikir-pikir kira-kira sampai umur kayak sekarang apa sih yang baik yang beta bisa bikin? Kalau ada satu kemampuan tuh apa? Yang beta cari-cari ke dalam beta diri. Iya. Dan yang beta ketemu bukan berarti beta bisa menulis puisi baik sekali. Yang beta ketemu tuh yang sedikit lebih baik dari semua hal yang beta punya tuh adalah menulis puisi. Tulisan-tulisan beta anggap bagus. Pribadi beta anggap tulisan-tulisan yang bagus itu tulisan-tulisan yang kayak gitu. Yang tipenya kayak gitu, tipenya yang ada momen itu, momen. Soal makna itu. Iya. Wih. Aha, momennya itu. Yang kayak itu tuh tulisan berarti yang bagus. Boas juga sering terpesona dengan Boas pun tulisan sendiri. Seng juga. Tapi merasa ya sen terpesona dalam arti ini. Maksudnya bukan kayak beta juga. Tapi yang beta jago. Kalau ada wajah cinta yang lain itu pernikahan tuh wajahnya tanggung jawab. Iya. Jadi bukan lagi basis di perasaan kayak tong kasmaran. Ini so konkret lah. Ini tanggung jawabnya ternyata. Iya. Duduk dan beta lagi David Rampisela. Hari ini beta kedatangan beta pun seseorang yang kalau orang bilang manusia tuh cermin par orang lain tuh, par beta nih Bu Wesley ini beta pun salah satu cermin yang jujur lah. Maksudnya karena beta kalau bakal tuh jarang sih, hitung jari sih, makanya baru berapa kali kata ngobrol Bu Wesley, tapi kata selalu berbicara dengan sangat sangat mendalam begitu, dan katong kayak bicara hal-hal yang penting tapi teringat harus begitu berbeda. Bu Wesley Yohanes. Bu Wesley ini apa? Penyair. Beta menulis puisi. Itu susah. Pokoknya kalau teman-teman suka mengikuti dunia menulis lah kayak gitu, mungkin pasti teman-teman sedikit banyak pernah dengar Bu Wesley nama. Bu Wes, lahir dan besar di mana Bu Wes? Beta lahir sampai remaja itu di Pulau Buru. Di ada satu kampung kecil Nametek namanya. Nametek. Ya, dekat Namlea. Sekitar 4 kilo gitu. 4 kilometer dari sini Namlea. Dekat saya Sentral Jauh. Jalan kaki biasa sekolah apa. Bu Wes lahir tahun berapa, nanti kita sensor kalau terlalu tua. Siapa apa. Umur itu berkah ya. Umur berkah. Jadi beta lahir tahun 82. Jadi sekarang tuh ada 41. Oh iya. Bulan Agustus. Jadi besar di Nametek juga. Sampai umur 18. SMA kelas 3. 18. Ya. Kira-kira kurang dari setengah hidup lah di sana. Ya. Bagaimana di sana, Bos? Di sana menyenangkan. Hampir dengan kepala anak kecil dan anak remaja ya. Saya nggak ada kekhawatiran apa-apa sih. Bos berarti sekolah sampai lulus di sana? Sampai SMA kelas 3. Nanti baru lulus SMA-nya di Ambon. Oke. Lalu ada sesuatu yang terjadi dan pindah ke sini, lulus di sini. Waktu itu tuh 99 itu. Iya. Jadi konflik. Lalu akhirnya mengungsi. Iya. Saya selesaikan SMA di SMA Negeri 6 pas di Amusu. Oh iya. Di sana tuh bagaimana, Bos? Di Nametek tuh? Nametek menyenangkan karena kampung itu tuh kan kampung nelayan gitu ya. Jadi kesehariannya bisa dibayangkan lah. Bisa lihat pola kerjanya tuh kayak pagi malam sore-sore kayak gini. Biasanya orang-orang laki-laki yang sudah dewasa kan melaut di Mangael. Ada yang sampai pagi gitu. Jadi pagi-pagi dong pulang. Katong biasa pagi-pagi sibuk di pantai tuh. Oh iya. Jadi rame di pantai pagi-pagi gitu. Bu Wes sempat dalam satu waktu itu menghabiskan waktu jadi nelayan. Ya suka karena itu yang katong lihat tiap hari tuh. Kayak orang dewasa semua pergi melaut, dan itu sesuatu yang ada yang ideal di situ dari mata katong anak-anak gitu. Satu waktu katong mau bikin akan gitu, makanya katong beta teman-teman tuh sering paksa-paksa gitu, masih SMP supigi. Akhirnya dapat marah itu kan, kamu mesti tahu ini bisa cilaka apa katong kan dengan mata yang itu polos. Katong ingin juga bikin apa yang katong orang tua bikin. Berarti di masa itu yang menjadi keren tuh menjadi seperti orang dewasa. Kayak begitu. Seng juga ada yang bisa jadi karena sekarang itu
baru bisa mengerti itu kan ada yang menarik sebenarnya, ada yang ideal di situ yang katong lihat. Soal misalnya tanggung jawab, soal berhadapan dengan resiko untuk kehidupan orang lain. Gitu kan. Kayak katong pun bapa pi mangael, kadang-kadang tuh katong di rumah khawatir. Kalau misalnya angin, hujan, ya katong khawatir. Tapi di situ mungkin dengan pengertian yang terbatas katong bisa rasa itu. Kalau ini orang tua ambil resiko untuk katong, dan katong juga ditarik oleh fakta kayak gitu. Ya katong merasa ini sesuatu yang bagus gitu. Walaupun waktu itu katong tentu saja belum bisa jelaskan kayak sekarang. Tapi susu terasa. Ya, menurut kita itu yang menarik katong untuk kayak meniru apa yang katong orang tua bikin. Pada level yang orang bilang cupu begitu, kayak kamu pi mangal jo sentau mau bikin apa di lautan sana. Tapi katong mau bikin akang gitu. Lalu ini Bu Wes, maksudnya balik lagi soal menulis tuh. Jadi terakhir kali beta ketemu Bu Wes tuh di satu acara apa pesta mendengarkan ya kalau tidak salah. Jadi apa Bu Wes tuh pernah beta pernah tanya sih, entah beta yang tanya atau bagaimana, tapi sesuatu cerita muncul tuh kayak gini. Bu Wes tuh dalam satu masa beta tahu itu umur berapa dan berapa lama, Bu Wes tuh cuma punya satu buku tuh Alkitab tuh, maksudnya maksudnya, dan Bu Wes bilang Bu Wes membaca itu terus berulang-ulang. Nah beta tuh beta kurang relate yang itu, maksudnya bukan relate Alkitab maksudnya beta kurang relate karena beta maksudnya gini, beta punya banyak buku di rumah. Pilihannya banyak. Iya, beta punya banyak buku karena beta papa dan mama guru, papa dosen. Dunia akademik gitu kan. Iya, kan. dunia akademik. Jadi beta punya banyak buku yang beta baca. Beta tuh waktu itu beta agak takjub, maksudnya bagaimana Bu Wes mencukupkan diri dengan satu buku itu. Jadi ya ini refleksi sekarang tentu saja ya. Manusia, yang beta lihat manusia itu punya kemampuan itu ya, kemampuan yang bikin dia bertahan sampai sekarang itu kan kemampuan adaptasi itu dengan apa yang ada di sekitar dia. Jadi kalau ya bisa dibayangkan lah, kampung nelayan itu kan bukan kampung yang walaupun ada sekolah, ada ada kegiatan yang berhubungan dengan katakanlah literatur itu di gereja, di mana-mana, tapi dia bukan suasana hidup yang kulturnya akademik kayak yang Dev alami itu. Sehingga dekat dengan buku dan lain-lain. Buku itu sesuatu yang bukan asing, tapi sesuatu yang agak jarang dijadikan perhatian. Walaupun beta tahu betul, beta pun orang tua, mama dan bapak tuh anggap pendidikan itu penting. Kalau ada hal yang dong selalu paksakan perkatong tuh, selalu bukan paksa, kayak selalu desakan perkatong kayak ini penting. Itu tuh pendidikan. Ke sekolah, belajar baik-baik, belajar pintar-pintar gitu. Tapi untuk situasi kampung nelayan tentu saja buku bukan hal yang penting. Karena apa ya? Pola hidupnya ya memang itu. Ya, misalnya sore ke laut, kan di laut mana bisa baca, itu kan harus kerja. Lalu paginya pulang istirahat. Siangnya bangun itu persiapan untuk melaut lagi gitu. Jadi generasi beta itu generasi yang mulai kalau ikut kampung apa ya, perjalanan manusia di ketemu kampung itu, generasi beta itu generasi yang ya didekatkan ke pendidikan. Sekolah jadi, apa gitu kan. Jadi sebagian besar orang tua kayak Bu Wes orang tua begitu. Dorong anak-anak sekolah. Lalu apa ya? Nametek. Terakhir Bu Wes ke sana kapan? 2000 pertama kali balik ke sana kan keluar 99 tuh. Iya. Pertama kali balik ke sana itu 2008 kalau salah. Tapi itu yang lama karena itu juga lewat sah. Waktu itu tuh ada apa? Kerja sama-sama dengan tim riset itu, riset apalah soal sekolah. Gitu. Iya. Yang kali kedua itu 2011 kalau yang salah. Yang terakhir itu 2013. 12 akhir. Apa yang bikin Bu Wes balik sampai sana 3 kali? Karena memang waktu sempat saja kan? Yang kedua juga kayak penasaran. Kan? Selama manusia memang punya kecenderungan itu, kecenderungan terikat dengan tempat dia lahir, tempat dia tumbuh. Tempat yang sejak awal dia kenal sebagai dia punya dunia, dia punya rumah gitu kan. Jadi ada perasaan apa ya,
nostalgic Iya. gitu. Kalau balik ke sana. Iya. Sampai sekarang pun kita merasa itu kalau ada salah satu kesialan dalam hidup ini. Kesialan Harus itu keluar dari situ. Kesialan itu tuh adalah tidak punya kampung halaman lagi. Oh iya, Karena iya. ya apa yang kita anggap kampung halaman itu Nametek. Iya. Iya, karena dari lahir Iya. sampai katakanlah dewasa muda, Iya. 18 tahun itu di situ. Iya. Tempat tinggal yang sekarang pun ya katong tahu Iya. sebagai rumah dan Iya. katong kan pulang ke situ, tapi beta seng lagi mengalami perasaan pulang kampung Iya. seperti yang masih bisa dialami oleh teman-teman yang lain gitu. Iya. kan. Tapi itu bukan persoalan besar. Hanya saja dia ada apa ya? Secara mental itu ada Iya. sesuatu yang memang tidak bisa dipenuhi lagi. Iya. Iya, maksudnya apa? Iya sih, saya bisa pulang tuh sesuatu Iya, yang itu tragis sesuatu ya. yang kayak Iya. dia punya kampung halaman. Baru apa? Bues sebenarnya double perantau tuh, maksudnya Bues pemarga, bukan dari itu Pulau Buru tuh, maksudnya Marga dari Kisar ya. iya betul dari Kisar. Johannes itu Orang Kisar Ya, suka banyak merantau orang nih, bilang atau dari suka suruh pulang ke sana sih. ada beberapa. teman-teman kuliah bilang dari kampung apa gitu. Kita sama sekali belum pernah sampai di Kisar, ingin ke Kisar sih sebenarnya. Iya. Lalu Bues soal itu tadi kayak Bues bilang apa mencoba membiasakan diri. Bagaimana Bues sebenarnya ini off the record tapi maksudnya kayak perpindahan itu yang mudah, transisi dari sana lah pindah ke Ambon sini tuh Yang mudah. Bukan bahkan mungkin sangat parah lah tuh, Ya, maksudnya fatal, parah ya. tuh fatal tuh, maksudnya bagaimana akhirnya Bues berdamai kah atau belum kah, dan bagaimana caranya? Ada hal-hal yang memang dia hanya bisa bukan selesai, dia hanya bisa katakan terima saja sebagai bagian dari kenyataan sebuah perjalanan hidup mungkin. Dan untuk hidup yang kayak kompleks kayak gini, itu hal-hal yang mungkin juga dialami oleh banyak orang. Lalu untuk beradaptasi kita pikir itu ya, manusia mungkin kalau ada satu hal yang bikin manusia jadi apa ya, katakanlah makhluk yang lumayan unik itu sih kemampuan Adaptasi. untuk adaptasi dan apa perasaan dalam sekali tentang dia punya hidup ada artinya ya. Sehingga kalau ya hidup rusak kayak begini terus apa artinya itu kan, pada akhirnya sudah apa ya, sengsara terus kayak nggak ada arti apa-apa gitu kan. Jadi kayak minimal atau bisa pakai bahasa sekarang bilang kapitalisasi, ketemu penderitaan sendiri untuk apa ya, untuk jadi sesuatu yang bermakna, ketemu diri itu. Saya pikir itu yang jadi salah satu katanya sumber tenaga berbeda juga untuk deal dengan hal-hal. Sambil sampai sekarang 2023 lumayan berapa belas tahun tuh? 14. Iya kira-kira 14. Oh sorry. 24. Lebih. 24 ya? 24 tahun loh. Desember ini 24 Kayak rasa ya? iya. Di tahun keberapa tuh Bu Bes? Mulai oke lah begitu. Itu kan hal yang karena masih muda waktu itu tuh. Iya. Katong kan seng dulu lalu kayak berefleksi tentang akang gitu tuh. Ya katong cuma jalani hidup itu saja. Lalu tapi dia hadir sebagai satu kenyataan yang mengganggu gitu. Ya sih semua rumah. Dia mesti tinggal berserasakan dengan orang. Ruang di usia-usia itu kita pikir usia-usia yang katong butuh apa privasi itu. Kayak katong perlu waktu sendiri dan katong punya imajinasi awal katong mau dewasa itu kan. Terus kayak peluang untuk jadi diri sendiri. Katong mau berusaha bertarung dengan situasi untuk jadi orang dewasa. Dan salah satu yang dimiliki oleh orang dewasa itu kan privasi. Nah katong itu yang punya itu tuh secara ruang ya. Karena tidur saja kayak gitu, terus kayak mau kayak relasi yang awalnya yang umumnya dibutuhkan oleh orang anak-anak usia itu kan, misalnya saya pacaran. Tapi misalnya saya dekat dengan cewek terus saya mau ajak dia ke mana? Ke rumah. Terus ada rumah, Pak. Itu hal-hal yang lumayan apa yang mengganggu katong beta sendiri rasa kan. Ya lumayan mengganggu sih. Tapi pada akhirnya
beta pikir setelah mungkin 5 tahun atau 6 tahun. Iya. Itu terjadi sesudah beta kuliah. Iya. Kuliah pertama pun berantakan. Iya. Oh, ada Iya, dua season. dua kali kuliah. Jadi kuliah pertama tuh 4 semester drop out. Iya. Gara-gara ya sempena di kampus, ini mau Iya. apa lah itu, Iya. sempena di kampus. Iya. Lalu itu ya ada mungkin kerusakan di wilayah mental yang perlu waktu untuk Iya. didudukan Iya. baik-baik. Strom kurang bagus. Kepala. Waktu sih sebenarnya butuh banyak waktu ya. Iya. Untuk di usia itu atau mengerti hal-hal itu Iya. juga sesuatu yang betul yang juga ingin bebani ke anak-anak muda sih Iya. ya. Iya. Nanti perlahan-lahan dengan akumulasi pengalaman, Iya. pengetahuan, Iya. katong bisa mengerti hal-hal perlahan-lahan. Iya. Tapi Sampai sekarang yang beta yakin tuh ada sesuatu dalam diri manusia yang katakanlah orang bicara secara umum mungkin nuraninya, Iya. mungkin itu tadi keinginan untuk bikin saya pun hidup sendiri jadi lebih baik itu Iya. ada tuh dalam diri semua orang. Iya. Ini karena terdesak situasi, katong akhirnya lemah juga dan Iya. ini tapi ada itu beta. Iya. Beta rasa itu. Iya. Lalu balik ke menulis sedikit Bu Wes. Bu Wes mulai menulis kapan? Beta suka menulis tuh karena baca-baca itu tadi Iya. ya tulisan-tulisan yang ada unsur estetiknya, ada Iya. yang indah-indah itu. Iya, iya. Makanya beta suka tuh kutipan-kutipan, bukan suka versi pendek, bukan Iya. suka karena dia pendek, bukan, Iya. tapi karena orang mampu dengan kemampuan berbahasa itu dong mampu ungkapkan sesuatu Iya. yang bikin orang lain apa ya? Merasa sesuatu. Ya, merasakan daya dari Iya. Tulisan itu. ya Iya. itu beta suka hal gitu, makanya beta tuh menulis karena itu, karena beta juga ingin beta Iya. jadi manusia Hmm. yang minimal punya kemampuan itu, kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu secara mungkin lebih jernih Iya. bagi orang lain Iya. dan membantu sih beta Iya. pun diri sendiri dan Iya. juga orang gitu, untuk Iya. lihat hal-hal sih. Iya. SMA gitu mulai tulis-tulis tapi Iya. ya itu mungkin bagian dari proses saja Iya. katong beta tulis-tulis. Iya. Atau dulu teman-teman sekolah tuh ada pembuku gitu. Hmm. Atau biasa tulis-tulis di situ, tapi sifatnya kayak curhat-curhat begitu. Hmm. Nah, beta pikir Hmm. itu kalau dia tanya mulai mungkin dari situ. Iya. Dari situ. Puisi sih baru awal-awal tahun 2000-an awal. 2000-an awal. Saat kuliah, Hmm. terus saat gabung-gabung di komunitas. Iya. Berarti Pak Bu Wes menulis itu apa? Dalam Kalau beta mau refleksi pribadi itu menulis itu kalau berbeda itu Iya. kayak dari beta pengalaman yang banyak kan, tantangan-tantangan banyak juga, beta pada akhirnya kesimpulan menulis itu beta pun pelampung. Jadi persoalan-persoalan banyak tadi kayak Iya. mengungsi, terus kayak hal-hal yang katong imajinasikan secara ideal itu rusak semua. Iya. Lalu pada akhirnya akan mempengaruhi katong secara mental juga, beta pribadi kayak katong rusak akhirnya. Iya. Jadi orang yang jelas juga sen tahu mau apa ya. Iya. Bahkan sampai di umur 30-an tuh Dev, Iya. beta tuh pernah duduk tuh, lalu beta pikir-pikir kira-kira sampai umur kayak sekarang apa sih yang baik yang beta bisa bikin ini? Kalau Iya. ada satu kemampuan tuh apa yang beta cari-cari ke dalam beta diri. Iya, tuh. iya. Dan yang beta ketemu bukan berarti beta bisa menulis puisi Iya, baik sekali. Yang iya. beta ketemu tuh yang sedikit lebih baik dari semua hal yang Iya, beta iya. punya tuh adalah menulis puisi. Iya. Karena itu beta pegang sampai sekarang. Iya. Jadi kayak pelampung beta karena Iya. Apa ya? Itu menarik sih Pak Beta, maksudnya karena sing banyak orang juga yang dapat sampai dong apa selesai hidup lah, sing dapat apa yang dong mau tahu apa yang dong bikin dalam hidup gitu, Buas tuh maksudnya ya, masih banyak orang kayak gitu yang sampai atau mungkin yang umur ya sampai sekarang masih hidup lah dan belum tahu Beta bikin apa begitu. Maksudnya apa yang mendorong Buas waktu itu mencoba cari tahu itu selain kebutuhan mencari pelampung itu? beta sih tahu juga, tapi ada yang tadi beta bilang di awal, beta merasa ini dari beta usia kayak taruhlah 20-an, Iya. 20 tahun, Iya. 21, Iya. itu tuh merasa ada dorongan dalam beta Iya. diri untuk jadi manusia yang lebih bagus, lebih baik, Iya. yang punya sesuatu yang beta bisa tawarkan juga untuk Iya. untuk
orang, untuk dunia. Dan mungkin karena keinginan itu beta berusaha mencari-cari kira-kira apa yang beta bisa kontribusikan. Sebab beta merasa selama dari umur 1 misalnya sampai kayak 20-an sampai kuliah-kuliah pun beta merasa kontribusi apa ya untuk dunia itu kan. Iya sih. Saya ada juga yang katong kerjakan tuh masih banyak katong terima dari orang tua, dari orang-orang lain dan katong pakai itu untuk kesempatan katong belajar dan lain-lain, belum ada ruang untuk katong apa ya katakanlah bayar itu kan atau balas itu kan. Beta pikir itu yang bikin beta cari-cari kira-kira beta mau kontribusi apa untuk hidup ini. Lalu gini Bos, maksudnya kan beta paling serius kayak Pebble. Bukan maksudnya gini, setelah macam kayak katong dapat itu tuh, aku mau PR berikutnya tuh gini, maksudnya kayak bagaimana katong bisa tetap pegang akang begitu. Karena maksudnya kayak gini, kayak kalau beta di musik, beta beruntung sih, maksudnya beta pun hak istimewa bahwa beta orang tua tuh sangat mendukung beta kayak gitu tuh. Beta selalu bilang ke mana-mana, tapi maksudnya ada beberapa orang juga yang dapat kalimat yang pengen ngomong, sih bikin apa sih kayak gitu, maksudnya tuh bikin apa sih main musik, bikin apa puisi-puisi gitu, maksudnya yang tuh yang penting begitu. Maksudnya Bu Wes pernah mengalami itu Kaseng? Beta tipe manusia yang cukup Yang terpengaruh, sendal peduli dengan apa-apa yang kayak tampak sebagai katakanlah penghalang begitu bagi apa-apa yang beta mau gitu. Beta lumayan terlalu ambil pusing soal hal gitu. Bahwa bukan sempeduli yang orang pikiran sih, beta dengar apa yang orang bilang, tahu. Ada anggapan-anggapan kayak gitu. Tapi dia bukan hal yang apa bikin beta kayak pikiran atau seng sih. Apa namanya? Kemudian gini Bos, beta kayak paling interogasi. Maksudnya gini, beta rasa begini. Kemudian pasti akan memikirkan selanjutnya, orang umumnya biasanya maksudnya orang umumnya pasti akan berpikir bagaimana ketemu bisa hidup dengan apa yang ketemu punya tuh, maksudnya apa yang ketemu bisa bikin begitu tuh. Maksudnya Bu Wes dalam satu titik pasti pernah berpikir bahwa beta mesti bisa menulis, hidup dari menulis. Mungkin ada begitu kan Bu Wes? Sekarang sih ya. Ada iya, maksudnya apa namanya? Kayak kalau macam dari beta maksudnya mungkin beta mesti bisa hidup dari musik atau sesuatu yang beta kreasi begitu tuh. Yang beta menarik tuh di Ambon mungkin orang yang punya kemampuan menulis lalu kemudian punya kesempatan untuk punya buku, maksudnya yang secara permukaan lah tuh, maksudnya bisa punya buku, bisa punya penghasilan lah dari menulis atau dari hobinya yang banyak tuh. Maka mungkin bisa beberapa orang saya ketemu bisa ini tuh, maksudnya Bu Wes dan bagaimana kayak apa yang Bu Wes kayak rasa atau bagaimana ketika kesempatan itu datang begitu. Kita mendekati hal-hal itu sebenarnya secara prinsip tuh sederhana saja sih Dev, kayak apa yang beta tawarkan. Oke. Jadi kalau orang merasa itu pantas atau layak dong tukar dengan dong pun rupiah begitu, ya silakan saja. Sebab yang beta bisa pastikan dan ada dalam beta penjangkauan cuman itu, kayak apa yang beta tawarkan lewat puisi misalnya, atau misalnya teman-teman lain tawarkan lewat musik, atau lewat apapun itu, misalnya rumah kopi, apapun itu. Jadi untuk masuk ke wilayah itu beta pikir ya logikanya cuman logika itu, logika market kan sebenarnya. Jadi apa yang saya tawarkan, sebenarnya pertanyaannya itu. Makanya tadi di awal bilang ya ketong ya berusaha mengelola ketong pengalaman, isinya banyak kan pengetahuan, keterampilan yang pada akhirnya jadi sesuatu yang bisa ketong tawarkan, dan dia punya ya katakanlah nilai yang orang mau bayar. Itu prinsipnya cuman itu sih, prinsip di dalam apa secara basic sekali itu kayak prinsip market ya itu sah. Ya, apa yang saya tawarkan dan kalau orang rasa itu punya nilai, entah itu nilainya bisa ketong bahas lagi tapi ya orang merasa ya dong bisa nikmati sesuatu ya silakan. Penting sih maksudnya ini Pak Katong cerita ini bareng maksudnya banyak apa orang di industri kreatif memang beta saya tahu maksudnya Bu Wes bagaimana, tapi kebanyakan orang mengejar itu maksudnya kayak kalau Bu Wes kan di penerbit yang kata bisa sebut sih, boleh sih? Bisa saja. Bisa tuh? Kata maksudnya ya kata bisa Bu Wes di penerbit yang lumayan besar begitu. Maksudnya mungkin ada beberapa orang yang mungkin numpung gol itu
tuh dalam menulis mungkin begitu. Maksudnya kalau dalam katong musik katong punya sesuatu yang katong kejar tuh katong pun karya bisa major level dan intinya apa ya, bahasa awamnya dirilis nasional begitu tuh. Maksudnya Warbita itu keren sih. Maksudnya apa ya? Karena kalau dari katong kacamata itu bukan sesuatu yang terlalu bebas dong kejar apa ya? Tuh itu strategi sih sebenarnya kalau mau bicara terang-terangan sih sebenarnya itu lebih ke beta lihat sebagai kesempatan. Kesempatan juga untuk sebenarnya ini bicara yang agak ini sih. Tapi sebenarnya kalau orang kemudian bicara menulis atau bicara puisi misalnya, pada akhirnya atau juga bisa apa ya, muncul di situ gitu kan. Jadi penulis di Maluku misalnya berapa banyak, berapa yang dapat perhatian juga, itu sih yang banyak. Itu juga hal-hal strategis yang katong pikir. Beta sendiri pikir kalau soal apa ya, dia kemudian laku atau tidak laku itu soal lain sih. Tapi bahwa kesempatan yang ada perlu dijemput sih. Lalu soal misalnya percakapan, katakanlah sastra atau musik misalnya. Katakanlah itu bicara petanya itu. Banyak kali lompat lewat Ambon itu kan, kayak Makassar, Papua gitu. Atau Ambon di mana. Nah itu juga salah satu pertimbangan kenapa di penerbit-penerbit yang lumayan punya jangkauan apa market besar gitu. Tapi selalu karena kerjanya di level operasinya di market, ya kembali ke prinsip yang tadi, harus ada sesuatu yang ditawarkan. Kalau saya ya hitung-hitungannya kan hitung-hitungan bisnis kan. Jadi kalau tidak ada keuntungan untuk penerbit misalnya, ya betul. Bisa jadi satu kali kontrak aja sih, selesai itu. Terima kasih, tiba-tiba ada cahaya. Jadi memang ada kesempatan-kesempatan yang kita pikir kalau teman-teman dapat dihitung-hitung baik-baik lalu mungkin dia lebih bagus itu diambil. Apa ya bos? Maksudnya karena beta kemarin tuh beta sempat bicara dengan beberapa teman lain, maksudnya kayak Vigi Papilaya bos, maksudnya itu Grizzly, maksudnya beta sebenarnya merencanakan tamu yang datang ke sini bos, secara bicara dapur podcast ini tuh, maksudnya beta rasa ya sama-sama orang tuh datang yang kayaknya sama tuh tepat begitu, satu rangkai begitu. Beta rasa orang-orang yang beta sudah jemput lagi datang ke sini tuh orang-orang yang di dompung generasi dong yang paling mencuat begitu dalam, maksudnya karena kalau saya bisa dibantah juga, maksudnya kalau bukan di Bues generasi, bahkan di secara profesi Bues yang paling dengan Kak Teo itu yang paling punya kesempatan untuk dikenal lebih besar tuh kayak gitu tuh, maksudnya itu makanya beta paling pengen ngulik soal itu kayak gitu Bues, karena ada banyak penulis, ada banyak juga musisi kayak gitu yang mungkin goalnya apa yang sedang katanya jalan saat apa yang Bues jalan saat kayak gitu tuh, kayak gitu-gitu. Dan apa beta kadang-kadang juga susah untuk mencapai teman-teman ini kayak gitu, untuk katong menceritakan katong pun bagaimana supaya katong bisa lebih maju lah, sempat begitu saja kayak gitu. Maksudnya kenapa beta pengen baca cerita dan Bues soal itu, banyak soal itulah punya kesempatan dan beta pikir kayak bicara rumus kan susah, ada yang apa yang mungkin ada dalam ketemu jangkauan itu baik tanggung jawab lah, atau keseriusan untuk mempersiapkan apa yang jadi ketemu karya itu. Jadi beta saya bilang beta puisi itu puisi paling bagus, tapi itu usaha paling baik yang beta pernah usahakan. Walaupun nanti dia ada perkembangan nanti ya itu urusan nanti, tapi di situasi itu pada jam itu, pada
waktu itu, momen itu sudah yang ya, paling baik iya, yang beta iya. usahakan. Iya. Nah itu saja yang ada dalam ketong jangkauan. Sisanya hidup agak acak ya. Iya. Saya beta juga tahu di Indonesia atau di Ambon atau di Maluku misalnya ada pasti ya banyak anak-anak Iya. yang nulis dan bagus-bagus. Iya. Tapi persoalan tadi itu Iya, kayak tanggung jawab. kesempatan datang seng, Iya. terus kayak saat kesempatan datang Iya. pas Siap keseng. ada seng gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi ada elemen itu, Iya. elemen yang lumayan acak gitu Iya. dari hidup ini. Iya. Kadang-kadang dia jatuh di orang A, B, Iya. dan ada yang berusaha serius tapi Iya. yang berhasil, ada yang ya kelihatannya tanpa Iya. usaha Iya, dia iya. dapat hal-hal. Iya. Itu juga yang berbeda menarik sih kalau hidup ini. Iya, iya, betul. Lumayan. Maksudnya iya sih apa? Karena itu salah satu PR yang maksudnya bukan PR ya apa ya? Kegelisahan mungkin orang-orang yang kerja di industri kreatif Iya. di Kota Ambon tuh kayak gitu bos karena soal kesempatan, soal itu. Beta Menarik sih, menikmati beta soalnya. menulis karena beta ikat kegiatan itu yang dong bilang-bilang Iya. kegiatan kreatif itu Iya. dengan beta pun perkembangan sebagai Iya. diri. Iya. Jadi ya betul ada unsur imajinasi, ada Iya. apa-apa tapi Iya. beta berusaha sedapat mungkin untuk kasih satu beta pun proses kreatif dan beta pun diri. Iya. Sebab kalau beta pun karya pada akhirnya berkembang itu artinya beta pun diri juga berkembang. Oke. Dan beta mau pastikan itu sehingga akan seng jadi hal sia-sia kalau misalnya nanti beta menulis dan seng diterbitkan. Iya. Dia bukan hal yang sia-sia juga karena Oh, iya. apa? Karena sementara beta menulis yang beta bangun itu juga adalah beta pun diri. Iya. Yang nyata ya beta bisa bilang itu adalah ya kemampuan untuk kotong memahami, kemampuan untuk kotong komunikasi dengan Iya. orang. Iya. Itu terasa. Iya. Terasa dia bertumbuh pelan-pelan, Iya, dia iya. berkembang Iya. lewat aktivitas Iya. apa ya, menulis. Ya. Iya. Apa ya? Itu senang sih bicara soal kayak gini. Maksudnya karena dulu beta pun prinsip dalam maksudnya apa ya yang beta percaya dalam hidup tuh kata mesti bertumbuh begitu. Maksudnya bertumbuh dan berbuah begitu tuh Iya. yang secara yang katong udah pelajar dari kecil begitu dan maksudnya mungkin kadang-kadang banyak orang yang sering merasa bertumbuh juga itu mungkin apa ya, karena mungkin dong juga kesulitan untuk mendapatkan apa yang dong bisa Nah. begitu tuh kayak gitu. Apa seru sih bicara Menurut beta itu sih jadi pertanyaan penting yang beta bilang tadi soal apa yang beta bisa tawarkan Iya. Iya. untuk dunia yang Iya. darinya Iya. beta pribadi Iya. merefleksi beta sudah terima paling banyak Iya. dari orang tua, dari dev, Iya. dari Iya. macam-macam. Iya. Jadi apa yang beta bisa kayak tawarkan balik gitu Iya. sebagai katakanlah bentuk kontribusi untuk Iya. kehidupan bersama. Iya. Itu yang Iya. apa ya, jadi tenaga berbeta Hmm. untuk apa ya, engage dengan beta proses menulis itu kayak latihan menulis apa baca gitu. Nah, ketika Akang sudah masuk di katanya jadi bahas ini panjang sih Bapak ya? Siapa? Ketika Akang sudah masuk di industri ini Bebas, maksudnya menulis sesuatu yang jarang orang berani masuk ke situ mungkin apa ya? Karena itu sesuatu yang juga mungkin terlalu abstrak mungkin ya. Maksudnya untuk sukses dengan menulis tuh agak Iya, tuh itu kayak kayak itu maksudnya saya kadang Paling kayak tadi banyak formula orang menulis tuh. nih. Lalu maksudnya bagaimana kayak Bues dengan Usiteo tentunya untuk kayak tadi soal pertumbuhan, soal katong pun diri ini satu dengan katong pun karya begitu. Lalu kemudian kan ada industri nih. Ketika apa bagaimana apa yang katong buat yang istilahnya dalam pasar kata apa yang katong tawarkan bisa sesuai dengan apa yang dong mau begitu. Beta pikir apakah pertumbuhan itu terus diterima ataukah pertumbuhan itu akan di satu titik akan berkompromi kayak gitu dengan Beta- editor, dengan penerbit kayak gitu. sejauh pengalaman berapa tahun dari 2016 ya, Iya, 7 tahun kan. iya, Itu saya pernah ada yang namanya katakanlah apa sensor atau apa Oh, ya? sih. iya, Paling hal-hal teknis yang editor sampaikan kayak Iya. oh ini koma ini kayaknya dihapus saja, Oh, kata iya. ini salah ketik, kurang efisien. bakunya kayak Iya, gini iya, sebenarnya. Iya, Selebihnya tuh kebebasan sih sebenarnya. iya. Bahkan saya pernah ada puisi yang disuruh dihapus atau Oh, ya? dicoret, saya pernah. Jadi mungkin itu pengalaman teman-teman di
Yang lain mungkin Iya. ada, tapi Iya. kalau beta pribadi, Theo juga Iya. yang sejauh beta tahu, Iya. seng ada. Iya. Karena memang soal isi itu tanggung jawab penulis. Iya. Di kontrak di mana-mana itu Oh. tanggung jawab penulis. Oke. Soal isi, soal Iya. isu dan lain-lain itu tanggung jawab iya. penulis. Jadi kalau satu waktu nanti mungkin seng cocok ya bisa jadi, Iya. bisa jadi sebab Iya. siapa tahu. Iya, betul, soal formula Iya. tadi. Yang beta rasa dari proses menulis puisi selama kurang lebih kalau hitung masuk ke pasar itu kan dari buku pertama terbit ya. Seng ada yang berubah yang beta rasa. Iya. Yang beta jalani sebelum buku diterbitkan Iya. sampai sekarang masih sama sih. Iya. Ya, yang sama itu kesetiaan pada apa yang benar-benar ingin ya katong komunikasikan. Iya. Jarang kita berpikir secara strategis, jarang. Jarang. Maksudnya mungkin kalau cover buku Iya, ya sudah iya, sampul itu mesti iya, bagus iya, ya. Iya, iya. Tapi soal kayak menulis apa supaya banyak orang baca seng. Iya. Beta justru berpikir apa yang jadi apa yang beta anggap penting Iya. dan beta ingin orang juga Iya. baca. Iya. Itu sah. Oke. Kayak Bu Wes kan apa kemana ada pelatihan menulis begitu. Iya. Bu Wes sempat bicara kayak bagian-bagian yang soal industri, soal ini. Diskusi di luar kelas sebenarnya Diskusi, Dev. iya, betul. Soalnya Mungkin karena materinya sudah dalam disiapkan. kelas kan iya. kayak Betul. belajar tentang puisi Iya, apa di iya. Iya. biasa jam-jam istirahat atau Iya. cari isap rokok, cerita-cerita. Oh, iya. Nyambung soal ini berarti ada teman-teman yang ikut, ada yang ikut yang dong tertarik sih maksudnya untuk punya karya Kalau atau untuk sekarang mungkin teman-teman suseng lagi ada dalam anggapan kalau menerbitkan buku itu sesuatu yang tinggi-tinggi gitu kan, sesuatu yang jauh. Iya. Karena Banyak penerbit. ya karena kesempatan untuk Iya. menerbitkan juga lumayan ya. Iya. Mau swadaya baik, mau lewat jalur yang kayak kirim naskah Iya, dan lain-lain. Kesempatan-kesempatan itu banyak sekarang. Yang menarik tuh penerbit juga jalan-jalan tuh cari Oh, ya? cari penulis kan Iya. di festival-festival apa-apa. Jadi berbeda kalau yang menulis ada peluang-peluang tuh di misalnya penulis-penulis muda yang mau katakanlah punya kesempatan untuk berjumpa dengan Iya. editor atau Iya. penerbit itu Iya. ada kesempatan festival-festival kayak MIWF Iya, yang di iya, Makassar iya, iya. misalnya. Juga ada project yang itu kan emerging itu. Oh ya, Major Writer Nah, itu ya. itu bisa tuh. Iya, iya. Dan dari situ kan ada kesempatan-kesempatan ya memperluas Hmm. relasi tapi Iya. juga Iya. pengalaman berjumpa di Iya. acara-acara dan kegiatan yang memang atmosfernya itu kan Iya. menarik sekali Iya. untuk boost teman-teman punya Iya. apa ya, kasih energi Semangat, tambah iya, itu tuh. Iya. Lagian ada kesempatan langsung tuh kalau di MWF yang kita tahu tuh karya-karya penulis emergingnya itu kan diterbitkan. Oh. Diterbitkan. Oke. Bisa lewat situ, Iya. tapi juga bisa lewat yang lain, sayembara. Iya, iya. Kalau mau yang lebih indie lah bisa terbitkan sendiri. Iya. Lewat Bagus, ya. apa? Aplikasi digital sekarang kan ada yang gratis-gratis Iya, lah ya iya. tuh untuk bikin buku. Iya, iya. Lalu apa nih? Ini pertanyaan ini mungkin klise sih, tapi maksudnya Bu Wes pung apa ya, pung pandangan kah, perharapan penulis-penulis muda maksudnya yang berikutnya begitu Beta sih ada keseng. banyak kali bicara dengan teman-teman tuh yang beta mau mungkin bisa jadi sesuatu yang berguna buat dong kalau dong melihat ini proyek menulis adalah proyek mengerjakan diri sendiri sebenarnya. Jadi yang katong bentuk dengan katong punya Tulisan-tulisan. pena Oh, ya, pena. adalah katong mendiri bukan hanya katong karya gitu. Iya. Jadi kan menulis kalau sampai di level tertentu, titik tertentu itu kan cara katong melihat dunia, Iya. cara katong memahami dunia, cara katong berimajinasi tentang dunia dan itu berkaitan dengan katong diri semua. Menurut beta ya di usia-usia tertentu ya beta juga ingin dong kehilangan kesenangan dari kayak menulis, mengikuti apa-apa yang dong ingin tulis. Iya. Tapi menurut beta semua itu kalau katong kerjakan baik-baik dia punya efek gitu. Iya. Pada katong sendiri. Iya. Ya, beta ingin dong miliki itu sih. Iya. Ya kerja apapun. Iya. Entah itu musik, Iya. entah itu rupa, Iya. apapun itu.
ya akan harus apa ya, Tentang diri diikat sendiri, iya, dengan ikat diri. diri, Oh iya ini Bues. Soal festival begitu. Apa sih maksudnya experience, maksudnya pengalaman, maksudnya di festival tuh kayak bagaimana Bues? Festival terutama menulis, maksudnya karena itu sesuatu yang mungkin kalau beta jadi penulis mungkin 5 tahun ke depan mungkin beta akan alami begitu, tapi maksudnya saat ini beta sama sekali yang kebayang, maksudnya bagaimana orang mengapresiasi tulisan. Kalau teman-teman yang datang umumnya teman-teman yang sudah tahu sih, kayak karena mungkin sudah dari 2016 jadi sudah ada pembaca lah. Ya, teman-teman yang datang tuh biasanya teman-teman yang ya minimal sudah tahu ketong ini penulis, terus karya apa-apa saja. Walaupun memang ada yang baru juga dan baru tahu ketong, baru kenal gitu. Tapi banyak yang sudah baca. Dan berarti sebenarnya konsep apa mengikatkan diri dan ketemu karya tuh jadi penting waktu itu, karena maksudnya dia bisa lihat ketemu diri dan ketemu karya itu satu refleksi yang walaupun memang ada ini tuh Dev, ada ya katakanlah itu karya sastra. Jadi yang semua yang ketemu tulis di dalam puisi itu kenyataan, banyak kali itu imajinasi itu kan. Tapi bahwa itu jadi misalnya Dev mengisi kepala ya bahwa imajinasi itu akan senyata. Misalnya hari ini beta menulis tentang misalnya bulan sabit ini jatuh dan membelah kapal, itu kan senyata tuh. Tapi imajinasi itu ada dalam beta kepala misalnya. Nah itu tuh hubungan-hubungan yang ketemu bisa bilang ada yang hubungan langsung dari beta pengalaman misalnya, tapi ada yang sangat langsung juga kayak imajinasi tadi. Nah yang beta maksudnya itu tuh ada unsur apa ya, ada keindahan tertentu di orang pun cara berpikir, di orang pun cara memandang dunia, di orang pun cara merespon, macam-macam. Dan manusia itu seunik itu dan seindah itu kalau dia bisa bentuk dia pun diri, kan. Tapi terasa pengalaman-pengalaman di festival itu pengalaman yang bikin ketong jadi apa ya, bersyukur karena ketong merasa dianugerahi kesempatan untuk itu, berjumpa dengan teman-teman penulis yang lain, dengar dong menjadi cerita, menikmati hasil dari dong membangun dong sendiri itu kan. Jadi pribadi-pribadi yang indah ini, ketemu bisa beberapa dengan dong itu. Betul. Itu yang kita syukur, dan itu bikin apa ya? Dan bilang pengalaman yang bikin ketemu rendah hati itu. Sebentar kata minuman datang. Mari masuk sah. Kakak Ocha, terima kasih banyak. Kakak Ocha. Iya, makasih. Oke. Bagian yang menyenangkan dari itu sih. Festival itu. Ada orang-orang yang dong sangat tekun kerjakan dong hal-hal dan itu punya dampak ke dong pun diri dan dong pun pandangan yang unik, dong pun cara pengungkapan yang unik, dong bahkan pun pembawaan diri, bahasa tubuh yang unik. Dan itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Yang mahal dari festival-festival sebenarnya itu sih. Kalau gitu beta bisa tanya, satu orang yang paling menarik perhatian Bues sepanjang Bues juga festival? Sama-sama menarik deh. Semua. Ada Mario Lawi, itu penulis puisi juga. Dia menulis esai-esai di koran juga. Joko Pinurbo. Aan Mansur. Siapa lagi itu pernah ketemu? AS Rosid. Amma. Teman-teman ini teman-teman yang unik semua. Karena ada yang secara pribadi dong kerjakan dan dong sendiri. Lalu, oke Bos. Balik lagi soal apresiasi. Ini mungkin pertanyaan yang penting, tapi maksudnya ada apa apresiasi paling tinggi yang pernah Bos terima keseng atau Bos rasa? Oh itu yang menarik itu sebenarnya kan ada orang yang walaupun nggak tahu orang beli buku karena dia rasa itu berguna. Tapi ada orang yang bermurah hati untuk bilang akan langsung ke ketemu tuh kayak wes. Itu rasa-rasa kayak mau mesti pulang cepat tulis puisi itu kan. Biasa tuh ada yang datang dan bilang terima kasih karena tulis. Wes, itu besar sekali deh. Kayak
kalau ada yang banyak bikin kayak gitu beta sih mampu tampung akan kayak itu terlalu besar. Iya. Kayak Iya. Terus. dan kita tahu yang baca-baca itu ketemu buku-buku itu anak-anak muda-muda Iya. bahkan mungkin dia juga belum pekerjaan. Iya. Dia mau kasih keluar duit untuk Iya. beli itu kan. Iya. Wis, pilihannya lumayan berat. Kalau Iya. beta ada di dong posisi juga ya belum tentu gitu. Iya. Seru juga ya ternyata. Jadi Akang lebih ke personal kalau Bu Wes ya. Iya. Ya, maksudnya- Karena memang penghargaan lain sih Iya. beta belum pernah dapat. Oke. tapi itu penghargaan yang menurut beta Iyalah. itu kalau ada barang 5 orang datang berturut-turut beta pulang sudah tuh. Iya. Terlalu besar itu. Iya. Untuk ya 2, 3 Iya. Tapi kalau dia 5, waduh. Iya. Iya. Bisa bayangkan tuh DFK LP Iya. itu lumayan tuh. Iya. Besar sekali tuh. Bos, beta satu pertanyaan kecil sebelum katong pindah topik lah. Maksudnya apa kayak orang jaga beta baca buku-buku biografi konyol-konyol lah, itu yang tulis Russell Brand. Dia bilang kayak komedian, dia bilang kayak kenapa orang Inggris tuh kolonialismenya apa dong bagus begitu bisa menjajah sampai jauh-jauh. Ternyata karena Inggris tuh pulau yang sangat kecil begitu, yang sebenarnya yang berdaya kalau dipikir-pikir kayak gitu, negara yang kecil kayak gitu. Maksudnya itu sama kayak kenapa ternyata komedian yang paling lucu tuh yang depresif begitu. Maksudnya, nah kalau Bu Wes tuh berbeda sendiri, Bu Wes penulis yang sangat bagus kayak gitu. Dari Bu Wes sendiri itu kenapa begitu? Apa yang mendorong internal selain kayak tadi mungkin Bu Wes suka dengan kalimat yang menyentuh, suka dengan keindahan kayak gitu. Ada dorongan-dorongan yang berasal dari tempat-tempat yang lebih dalam keseng. Ada kenikmatan yang lebih dalam ya. Iya. Saat kita berhasil menemukan sesuatu yang bermakna. Jadi kalau yang bisa dibungkus oleh kata-kata itu kan sebenarnya cerita dan makna. Iya. Jadi ada satu kalimat kita baca dan lewat cara-cara yang ya mungkin orang yang pakar linguistik bisa jelasin, tapi lewat cara-cara yang katakanlah sudah tertanam dalam ketong kebudayaan akan bisa membantu ketong untuk apa ya, melihat hal-hal yang belum pernah ketong lihat. Kan? Ya tadi ketong Dev cerita soal pengalaman tertentu yang bikin ketong mampu padahal mengerti hal-hal yang selama ini ketong salah pahami akan. Jadi itu bisa dilakukan dengan tulisan. Dan beta banyak kali tulisan-tulisan yang beta anggap bagus. Pribadi beta anggap tulisan-tulisan yang bagus itu tulisan-tulisan yang kayak gitu. Yang tipenya kayak gitu, tipenya yang ada momen itu, momen. Soal makna itu. Iya. Wih. Aha, momennya itu. Yang kayak itu tuh tulisan berarti yang bagus. Bu Wes juga sering terpesona dengan Bu Wes tulisan sendiri. Seng juga. Tapi merasa ya sen terpesona dalam arti ini. Gue maksudnya bukan kayak beta juga. Tapi yang beta jago. Yang beta rasa tuh yang kenikmatan yang tadi yang beta bilang Dev itu ini. Ternyata hal ini ada dan dari bagian dari beta pengalaman, tapi baru sekarang beta mengerti akan. Kayak wih. Iya. Tuh kayak gitu-gitu. Pencerahan ya, apa ya? Itu momen pencerahan. Iya. Kita rasa itu nikmat sekali. Dan itu yang juga jadi salah satu apa ya? Katakan kalau bilang daya yang narik beta untuk tetap menulis itu ya itu. Mencari lagi kesenangan itu, kenikmatan tadi itu. Di samping memang kalau yang nikmat dari proses menulis itu sebenarnya ya menulisnya itu. Saat dia sudah selesai mungkin kenikmatan yang lain tuh kalau ada apresiasi dari apa ya, orang yang merasa tulisan itu menolong dia. Oke. Sekarang katong pindah. Beta mau tahu Bu Wes pun pendapat tentang beberapa hal. Beta senang bikin podcast lah, maksudnya duduk baca cerita ini di sini tuh karena pertama kali beta bikin karena kata pula terbelakang kota ini tuh Wes tuh. Jadi katong tuh kayak bisa bicarakan sambil liakang begitu tuh. Maksudnya kayak gitu. Maksudnya dulu beta pun guru kesenian tuh Pak Latuheru di SMP Ampa tuh. Pak Latuheru syarat. Beta tuh selalu bilang gini, maksudnya jangan bicara pantai kalau saya melihat pantai begitu tuh, atau kalau di industri tuh paling terkenal tuh Pak Iburman, gitaris bip tuh, gitaris slang tuh punya quote, saya bilang kalau saya belum pernah naik mobil jeep jangan bicara soal mobil jeep kayak gitu maksudnya. Nah beta tuh kenapa di 3 podcast pertama tuh, di 3 seri pertama, episode pertama tuh
kata sebetulnya saya pernah mencoba berbicara soal kota Ambon begitu, Bes. Tapi mungkin karena kamu ahli kata Pekor Matas ini, jadi semua tuh berusaha berbicara soal itu. Maksudnya, Bes, Ambon tuh bagaimana, Bes, par Bu Bes? Selain apa, mungkin yang tadi apa tempat Bu Bes berjuang untuk beradaptasi dan hidup dalam fase kedua hidup gitu, musim kedua. Tapi maksudnya secara Wesley hidup di kota ini tuh rasa bagaimana? Secara umum apa saya mau Wes? Beta pikir kota Ambon itu kota yang sampai hari ini, sekarang ini memberi banyak sekali kesempatan. Dalam arti sebagai ruang secara geografis, tapi juga secara historis itu. Dia jadi tempat yang kasih kesempatan orang mengubah hidup. Itu yang kita rasakan. Banyak hal pertama kita mulai di Ambon. Kita baca puisi pertama kali di Ambon. Kita menulis buku pertama kali di Ambon. Kita bikin musikalisasi puisi pertama kali di Ambon. Kota ini kasih kesempatan belum banyak. Bukan berarti akan sempurna juga, tapi kalau kita mau seng muluk-muluk, lalu mau lihat apa yang bisa kita ambil sebagai tanggung jawab, ada. Dan beta rasa apapun ya nanti teman-teman yang lain dan beta Dev mulai bisa jadi orang pertama yang mulai di tempat ini. Karena bukan apa-apa, ketong tiap generasi punya kesempatan-kesempatan kayak gitu. Dan beta pikir pandangan kayak begitu jauh lebih apa ya, sehat. Maksudnya itu betul juga sih, maksudnya karena beta juga punya pandangan yang sama, maksudnya bukan kita mau sama-sama nih Bu Wes, beta juga punya pandangan yang sama gitu. Karena apa ya, mungkin beta bisa bilang kebanyakan karena beta berasal dari latar belakang apa orang yang puntamang. Beta hidup lama di Jakarta tuh, di luar Ambon. Habis itu punya teman-teman juga yang selama tinggal di sana di luar kota besar lalu pulang ke Ambon, dan mereka punya 1001 persungutan soal Ambon. Soal Ambon lambat lah, di sini inilah, ini itu, pokoknya gitu-gitu. Saya nggak ada ini di Ambon lah, gitu-gitu tuh. Maksudnya beta selalu rasa beta pung apa ya, kalimat yang tiap hari beta selalu yang tiap hari, tapi lumayan sering ada dalam beta pikiran tuh adalah waktu paling tepat tinggal di Ambon tuh saat ini kayak gitu. Maksudnya itu beta paling percaya kayak gitu. Maksudnya Ambon ini mungkinnya berkaitan yang soal kata pernah terpuruk gitu yang dari sama-sama bilang. Maksudnya beta pernah rasa laut ini galap Wes, karena beta kan sebelumnya beta memang tinggal Ambon sebelum maksudnya Wes kan setelah itu baru pindah. Sebelum tahun 99 tuh paling tarang, bahkan lebih tarang dari ini kayak gitu, kapal-kapal banyak ya itu. Dan kemudian waktu konflik itu paling galap, saya apa-apa, listrik mati, kemudian kayak beta yang tahu, beta kayak katong kan dulu kan bisa lewat ke ruas-ruas yang tertentu, teman-teman yang muslim juga kayak katong tuh katong bahkan saya berani untuk berpikir bahwa katong saya berani berpikir, teman-teman mungkin muslim mungkin saya akan berpikir bisa pikir Resulai udah mati, atau katong lewat Waihaong lah kayak gitu. Tapi kemudian itu terjadi, maksudnya beta rasa ini sesuatu yang katong mesti syukuri ya, hari demi hari begitu. Dan maksudnya beta rasa optimisme itu mungkin perlu. Kita tahu ada banyak problem yang bisa kalau ketong mau sebutkan kan ada banyak. Ya secara apa ya, sistem dan di level infrastruktur. Level yang besar itu ada problem. Betul. Ya ada banyak orang yang punya kapasitas untuk bicara itu ya. Tapi yang beta ingin ambil sebagai beta pun apa ya, katakanlah pandangan gitu. Dan itu beta juga kemudian beta punya hidup itu ya. Beta sih mau ambil alasan-alasan yang sifatnya di level besar itu kayak sosial, ekonomi, politik, di wilayah infrastruktur itu sebagai alasan pribadi untuk saya berkarya atau untuk saya bikin hal-hal. Jadi beta tahu tuh ada masalah banyak, itu masalah pendidikan, kesehatan dan lain banyak sekali dan orang yang kompeten bisa bahasakan. Tapi yang beta bilang adalah bukan berarti hal itu yang ada. Hal itu ada, tapi beta ingin ambil hal itu sebagai alasan personal. Jadi kalau toh nanti ada katakanlah jaringan anak muda yang mau address isu-isu kayak gitu secara spesifik, silakan. Malah perlu itu kan.
Tapi di level personal kalau teman-teman mau ambil hal itu sebagai katakanlah sesuatu yang bikin teman-teman jadi pesimis, nggak ada untung. Jadi menurut itu sih kayak ada persoalan-persoalan yang itu bisa ini. Tapi kalau mau ambil itu jadi alasan pribadi, biasanya menulis kuncinya itu menulis karena Maluku nih buku yang laku. Betul. Kalau beta dan pikiran kayak gitu ya beta sendiri bikin buku. Jadi ada persoalan-persoalan kayak gitu. Wes, terima kasih untuk kalimat itu loh barusan begitu. Jangan bikin keadaan bikin jadi alasan untuk kata personal. Betul ada masalah. Betul. Tapi mau bilang jadi kendala di level personal seng. Betul seng. Betul kata bisa bahas misalnya ada persoalan literasi, ada persoalan segala macam. Jadi pertanyaannya saya sebagai orang anak muda yang punya potensi, saya ambil itu jadi alasan pribadi yang kemudian bikin saya jadi kehilangan motivasi, bikin saya jadi enggan untuk kasih nyata saya mimpi lah. Perbedaan sih ada untung. Betul sentuh ini nyambung kasih, tapi itu kan katanya bicara soal tadi personal tuh, maksudnya katanya betul mau bahas soal kolaborasi atau misalnya soal katong seng sendiri lah, katong berkomunitas begitu. Maksudnya katong ini pertanyaan bukan seberapa penting komunitas begitu, karena tentu penting begitu tuh. Maksudnya atau menurut bos komunitas kayak apa sih yang maksudnya katong butuh begitu di Ambon begitu, atau cara batamang kayak bagaimana, cara saling mendukung bagaimana yang katong pernah punya pub tuh, maksudnya katong pernah punya apa di sama bergerak, maksudnya dengan pergerakan dengan tidak bergerak juga, atau maksudnya apa sih yang kita bisa belajar dari itu kayak gitu, supaya mungkin kalau teman-teman betul sih sebenarnya karena itu betul pengen apa yang kita bicara sini siapa tahu ada yang dengar dong bisa bergerak tuh. Kalau berbeda yang penting dari komunitas itu sebenarnya prinsip-prinsip dasar persahabatan sih. Jadi orang yang terlibat sama-sama kayak beta sama-sama dengan Dev, beta ingin sesuatu yang baik terjadi dengan Dev. Itu hal yang berbeda basic, tapi itu yang bikin katong berkomunitas sebenarnya. Jadi ada nilai yang katong sama-sama yakini. Prinsip yang lain itu hal mendasar yang lain dari komunitas sebenarnya visi. Banyak kali hal-hal bubar gara-gara katong visi kan. Bisa jadi visinya beda, bisa jadi saya ada visi sama sekali. Pada akhirnya perasaan tidak bergerak dan tidak berkembang itu muncul karena katong dapat kesenangan atau dapat motivasi itu kalau katong tahu kalau apa yang katong lakukan ini mendekatkan katong ke katong tujuan. Misalnya mau bikin rumah di lereng gunung, katong mesti bikin tanah pelan-pelan, timbun ini. Dan saat katong mulai lihat timbunan mulai rata tuh katong ngerasa kayak senang dan besok katong ingin kerja lah. Karena ada visinya nanti kalau dia rata ada rumah, ada apa gitu. Jadi visi lalu nilai-nilai yang horizontal itu loh. Yang banyak orang tuh yang bilang itu begini, maksudnya soal tadi komunitas juga tuh soal ini. Banyak orang tuh yang bilang beta gini kayak, kenapa sih paling optimis kayak gitu bahkan ada orang-orang yang cukup dekat dengan beta begitu yang kayak bilang kenapa sih bisa paling optimis dengan Ambon begitu, karena beta nih paling yakin Ambon nih bisa maju kayak gitu, bisa jadi bukan maju, jadi tempat yang baik lah, maksudnya perkatong semua orang di Ambon begitu tuh untuk yang mau maju, yang mau punya kesempatan untuk maju. Kalau orang tanya selalu apa, karena itu soal beta ada orang-orang di sekitar beta yang juga percaya hal yang sama kayak gitu, yang mau bekerja yang akan kalimat klisenya bekerja dengan hati kayak gitu. Kayak beta tuh suka banyak ajak teman-teman, kayak hari ini ajak beta MP William Kaihatu, terima kasih sudah bantu hari ini. Dan ke MP maksudnya itu tuh orang-orang itu yang sangat seng pamri dan gitu-gitu dan punya visi yang sama. Kata soal Ambon tuh 10 tahun kali 5 yang terdekat lah kayak gitu. Bagaimana pandangan terhadap kan kata bicara secara umum tadi, bagaimana kalau anak-anak muda begitu atau industri bukan industri kreatif kayak katong yang bisa
menganggap kecil kekuatan satu generasi. Iya. Jadi beta tuh melihat dari dulu beta punya harapan tuh di beta sampai pernah anggap katong punya adik-adik dari belakang katong Iya. ini Iya. ecek-ecek. Iya. Saya beta tahu beta yang dari dulu beta percaya adalah doa kan bisa pergi ke tempat yang lebih jauh. Iya. Itu yang beta percaya dan Iya. itu juga masih sama kalau dia tanya soal katong 10 tahun atau katakanlah 50 tahun Iya. ke depan tuh, Iya. beta mau katakanlah bertaruh di situ. Iya. Ya, kalau mau pasang taruhan, Iya. beta akan pilih kayak ketong anak-anak Iya. muda kan lebih bagus. Iya. Lebih jauh. Ya, mungkin ada fakta-fakta tertentu, fenomena tertentu yang bisa bikin ketong berkesimpulan anak-anak sekarang ecek-ecek Iya. apa Iya. ini. Iya. Tapi beta percaya manusia punya apa ya? Ada sesuatu dalam diri manusia yang akan gerakan dong untuk bikin sesuatu yang lebih baik. Sebab hanya dengan kayak gitu katong bisa rasa katong jadi manusia untuk mungkin beberapa saat. Iya. Katong bikin sesuatu jauh lebih baik. Terus katong berhasil walaupun akan sayang tetap. Gitu. Iya, iya. Jadi ada titik-titik tertentu di mana katong bisa bikin akang. Iya, iya. Katong berhasil Iya. jadi manusia di titik itu gitu. Sebab akang karena dong bilang manusia ini proses menjadi jadi Iya. dia betul pikir ada titik-titik di mana katong jadi, ada titik di mana katong juga Iya. kan seng memenuhi katong pun Iya. ini. Iya. Tapi kita percaya itu kayak generasi sesudah yang dari belakang akan Iya. bikin sesuatu yang mungkin seng ada dalam katong imajinasi juga. Iya. Oke. Itu par Ambon. Sekarang mungkin pertanyaan terakhir, Boes. Boes kemarin baru menikah, selamat ya. Terima kasih banyak. Selamat, Terima selamat, kasih. selamat. Terus untuk ke Boes dan KTO, maksudnya Terima kasih banyak. iya. Ke ibu boleh bilang sih itu? Boleh Ya, tuh. Itu takut salah. Abu Wes apa yang katanya bisa harapkan dari apa yang katanya bisa lihat dari Bu Wes ke depan nih? Entah beta tuh lumayan ini juga kayak beta saya anggap pernikahan hal kecil Iya. karena itu 1 minggu tuh kayak stres sebelum menikah. Beta bermasalah dengan pencernaan tuh. Kayak beta tahu karena beta kayak orang bilang diagnosa diri sendiri ini kayak pikiran Tanda-tanda karena mau nikah nih. Ah. Karena itu karena beta melihat pernikahan ya sebagai bentuk apa ya? Kalau ada wajah cinta yang lain itu pernikahan itu wajahnya tanggung jawab. Iya. Jadi dia bukan lagi basis di perasaan Iya, kayak iya, atau iya. kasmaran. Iya, kasmaran, ini so konkret lah. Ini tanggung jawab yang nyata. Iya, iya. Dan karena itu sesuatu yang besar dan beta pikir beta nanti akan bikin hal-hal yang beta bahkan mungkin beta yang suka. Iya. Tapi beta rasa yang enak, Hmm. rasa yang sanang, tapi beta mesti bikin Iya. karena itu tanggung jawab. Hmm. Nah, Seru. itu sih yang beta Hmm. pikir-pikir akan beta Iya. terima akan sebagai kenyataan dari Iya. apa wajah cinta yang lain menurut beta. Iya. Ya, tanggung jawab. Seru. Bu Wes bukan masih menulis sih, maksudnya membagi aktivitas menulis itu bagaimana? Bu Wes punya jadwal sih. Beta menulis itu seng ada jadwal sih dia. Cuman beta berusaha untuk tetap engage dengan proses kreatifnya. Iya. Kadang-kadang beta menulis asal, bukan asal. Tulisan-tulisan itu Iya, seng iya. dimaksudkan untuk jadi karya, Iya. seng. Iya. Ya, ini nanti jadi puisi yang seng. Iya. Tapi proses untuk tetap menulis itu kayak engage yang akan terus itu penting Iya, menurut iya. beta, par beta pribadi. Iya. Karena beta masih percaya hal-hal yang Iya. lama-lama sih. Iya. Kalau sih seng Iya. parang, kalau sih seng gosok-gosok juga seng tajam. Iya, iya. Nah, sabar ini sebelum beta lupa nih, untuk beta tiba-tiba akan tanya nih. Ada satu hal tuh yang terjadi yang dilakukan oleh Bu Wes dan Nusiteo tuh, yang beta rasa ini magic sih. Ini yang betul, ini pasti ilmu hitam nih. Puisi nama. Oh. Itu beta tuh selalu begini, Wes. Maksudnya beta kayak rasa ini kayaknya udah pakai ini. Bos itu maksudnya apa yang terjadi begitu, Bos? Maksudnya itu ketika itu. sebenarnya ingin menunjukkan satu hal sih dia. Kalau ada yang beta bisa bilang dari situ adalah atau manusia ini yang jauh beda. Iya. Itu bisa lain rasa-rasa lain. Oh iya. Sebab kalau bicara teknisnya, Iya. teknis bikin bagaimana Iya. itu sebenarnya simpel. Iya. Dan dia hanya butuh sensitivitas. Iya. Saya misalnya
Yang unik dari manusia itu dia punya kehadiran itu, ya namanya juga hadir. Iya. Jadi Ada sesuatu. Ya, dia bisa dirasakan. Iya. Entah level akurasinya gimana itu saya tahu, tapi ada sesuatu yang dia rasa saat dia berbeda saat dia sendiri dalam ruangan dan ada orang lain yang datang. Iya. Dan itu yang Bosong lakukan. Itu juga menunjukkan ini manusia itu bisa berkomunikasi lewat cara-cara yang sangat unik. Iya. Saya nggak ada magic atau itu maksudnya itu yang beta paling salut. Itu kayak kejujuran sebenarnya. Kejujuran dalam arti itu yang perlu edit pemikiran juga. Itu melatih awalnya tuh beta dan Teo anggap akan tuh kayak latihan. Latihan untuk tidak menjadi editor terhadap pikiran gitu. Jadi kayak apa yang muncul saat misalnya Dev datang dan bilang nama dan apa yang muncul kita pikiran itu sudah yang keluar sudah. Bahkan orangnya yang ada cuma namanya satu. Apa yang muncul saat kita baca nama itu dan ketemu manusia kan suka bikin asosiasi tuh kayak suka hubungkan hal-hal. Dan kita ikut ya kan sah. Dan banyak kali dia jadi sesuatu yang ada niat di situ, niatnya sebenarnya itu kalau Teo bilang kan tuh kebaikan kecil kayak kita mau berterima kasih pada orang-orang. Jadi semoga akan baik gitu. Itu sih. Itu so Bos. Kita bicara dangke banyak Bos. Bicara yang banyak menghabiskan waktu. Maaf itu tadi terlambat mulai lah. Siapa? Kopi enak Bos. Enak. Tanpa enak. Tanpa sadap. Terima kasih. Kata dari The View Ambon. Terima kasih. Jam-jam berapa yang pas tadi? Pas sunset tadi. Jam 6. Iya 6 ya. 6:30. Jam 6 lah. Kapan-kapan bikin acara sini? Boleh. Siap. Thank you banyak Bos untuk waktu. Sama-sama Dev, thank you banyak. Dulu kan Bajalan Sandi sekarang meninggalkan istri nih. Tuh. Itu juga tanggung jawab. Iya. Bos, terima kasih banyak. Teman-teman ini hari ini sangat menyenangkan. Beto mesti berpisah dengan teman-teman. Saya mau ke minggu depan. Thank you banyak.